Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, usia yang berkah sehingga di malam hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka kembali walaupun lewat virtual dalam rangka kajian kitab atau kajian pekanan. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang tafsir Quran Surat Al-Ikhlas. Sebelumnya Ustaz menyapa terlebih dahulu, apa kabar teman-teman sekalian di rumah masing-masing. Semoga teman-teman bersama keluarga di rumah ada dalam kesehatan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah atau ujian wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas, bisa berkegiatan, bisa sekolah dan bertemu dengan teman-teman, guru ya seperti biasanya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan teman-teman bisa dibuka Qur'annya atau mushafnya. Kita sama-sama membaca Quran Surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik teman-teman sekalian, sesudah kita membaca surat Al-Ikhlas, mari kita sama-sama membaca terjemah dari Quran surat Al-Ikhlas. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallah, dialah Allah, ahad, yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Teman-teman sekalian, surat ini atau surat Al-Ikhlas ini sering dinamakan dengan Al-Ikhlas ya. Karena di dalamnya berisi tentang pengajaran tauhid. Oleh karenanya sebagian ulama juga sering menyebutkan bahwa surat Al-Ikhlas ini sebagai surat Al-Asas, surat Qul huwallahu ahad, surat At-Tauhid, surat Al-Iman, dan masih banyak nama yang lainnya. Surat ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan qablal hijrah, sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dan termasuk surat mufassal. Dan surat ini terdiri dari 4 ayat, surat ke-112, dan diturunkan setelah surat An-Nas. Berikutnya, ada 2 sebab kenapa surat ini dinamakan dengan Al-Ikhlas, teman-teman. Yang pertama dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini berbicara tentang keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini murni membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekarang orang-orang yang mu'alaf itu salah satunya mereka mendapat hidayah karena ketika membaca Al-Quran mengawali dengan surat Al-Ikhlas ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya teman-teman sekalian, kita akan memahami tentang asbabun nuzul. Ya, sebab turun surat ini. Ya, kalau sebab turunnya surat atau ayat dinamakan dengan asbabun nuzul. Ya. Sementara sebab-sebab turunnya hadis dinamakan dengan asbabul wurud. Nah, surat ini turun sebagai jawaban kepada orang-orang musyrik pada zaman dahulu yang menanyakan pada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, sebutkan nasab atau sifat Rabbmu pada kami." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai jawaban dari pertanyaan orang-orang musyrik, katakanlah kepada yang menanyakan tadi, wahai Muhammad, qul huwallahu ahad.
katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Bahkan dalam riwayat yang lain dulu dari Ubay bin Ka'ab bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah SAW, sebutkan nasab Rabbmu kepada kami, maka Allah menurunkan Qul huwallahu ahad. Ya, ayat hadis ini menunjukkan bahwa surat ini turun berkenaan dengan pertanyaan orang-orang musyrik. Berikutnya juga dalam riwayat yang lain ada yang menjelaskan bahwa surat ini turun sebagai jawaban pertanyaan dari orang-orang Yahudi ya, mengenai tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya teman-teman sekalian, sesudah kita memahami tentang asbabun nuzul, kita akan memahami tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Yang pertama adalah surat Al-Ikhlas setara dengan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Ya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda atau berkata kepada para sahabat, apakah seseorang dari kamu tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Lalu para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana seseorang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Lalu Rasulullah bersabda, Qul huwallahu ahad, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Tapi ini teman-teman perlu kita pahami bahwa yang dinamakan dengan sepertiga itu bukan berarti kita baca Al-Ikhlas 3 kali sudah mewakili membaca satu Al-Quran. Maknanya kata para ulama bahwa disebut dengan sepertiga Al-Quran ini dilihat dari kandungan Al-Quran. Jadi kandungan Al-Quran itu terbagi 3. Yang pertama adalah tentang hukum-hukum. Yang kedua tentang janji dan ancaman. Yang ketiga tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan surat ini semuanya berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Berikutnya yang kedua teman-teman sekalian, membaca surat Al-Ikhlas sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat pernah ada seorang sahabat ketika mengimami makmumnya atau ketika mengimami dalam sholat, ketika dia selesai baca Al-Fatihah, membaca surat selalu dengan surat Al-Ikhlas. Misalkan baca surat Ad-Duha, sudah selesai itu baca Al-Ikhlas. Surat Al-Insyirah sesudah itu baca Al-Ikhlas. Surat Muhammad, surat Al-Fat, Al-Hujurat, di akhir surat An-Nas, surat Al-Ikhlas. Hal itu dilaporkan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW berkata, tanyakan oleh engkau kepada sahabat tersebut, kenapa dia melakukan hal tersebut? Lalu mereka itu menanyakan kepada sahabat tersebut. Lalu seorang sahabat yang sering membaca Al-Ikhlas itu menjawab, karena surat Al-Ikhlas ini merupakan sifatur Rahman, sifat Allah yang Maha Pemurah, dan aku suka membacanya. Maka Nabi SAW bersabda, akhbirhu annallaha yuhibbuh, beritahukanlah kepadanya bahwa Allah mencintainya. Jadi boleh kita nanti ya sesudah, tapi jangan Al-Ikhlas saja, jangan hanya triple kulhu ya, kulhu ahad, kulhu a'udzu birabbil dan kulhu a'udzu binnas. Yang ketiga adalah dibaca ketika witir dan rawatib qabla subuh. Ya, jadi Rasulullah SAW selalu ketika beliau melaksanakan witir, sholat witir, selalu surat yang dibaca itu yang pertama ada surat Al-A'la, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Rawatib qabla subuh pun seperti itu, beliau Rasulullah SAW membaca Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Inilah 3 keutamaan, walaupun sebenarnya masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Berikutnya teman-teman sekalian, kita masuk ke materi per ayat. Yang pertama adalah Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Inilah prinsip pertama dan tugas utama yang diemban oleh Rasulullah SAW. Beliau menyingsingkan lengan bajunya. Beliau mulai berdakwah mengajak manusia kepada tauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam surat ini Allah memerintahkan beliau untuk beliau dengan mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, berita ini
benar karena didukung oleh kejujuran dan bukti yang jelas. Dialah Allah yang Maha Esa, zat Allah yang satu dan tiada berbilang. Sifatnya satu dan selainnya tidak memiliki sifat yang sama dengan sifatnya. Satu perbuatan dan selainnya tidak memiliki perbuatan seperti perbuatannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kalimat qul, katakanlah. Ya, artinya katakanlah. Ya, perintah ini ditujukan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Bahkan Imam Qurtubi pernah menyampaikan bahwa qul huwallahu ahad maknanya adalah al-wahidul witr alladzi la syabiha lahu wa la nadhira wa la sahibah wa la walada wa la syarika. Jadi al-wahid al-witr, Maha Esa, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak memiliki istri ataupun anak, dan tidak ada sekutu baginya. Ya. Qul huwallahu ahad. Asal kata dari ahad adalah wahdun, ya. Sebelumnya diawali dengan huruf waw, kemudian diganti hamzah. Ya. Sehingga dulu ketika Bilal bin Rabah ketika dipaksa untuk mengikuti nenek moyang orang-orang musyrik, beliau menyampaikan ahadu ahad, ahadu ahad, ahadu ahad, Allah yang Maha Esa. Berikutnya teman-teman sekalian, ayat yang kedua adalah Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Artinya apa? Tiada sesuatu pun di atasnya dan dia tidak butuh kepada sesuatu pun. Bahkan selainnya butuh kepadanya. Semua makhluk perlu berlindung kepadanya di saat sulit dan krisis mendera. Maha agung Allah dan penuh berkah semua nikmatnya. Bahkan ada para ulama pernah menyampaikan bahwa makna As-Samad itu ada 4 pendapat. Yang pertama adalah As-Samad maknanya ada Allah ada As-Sayyid, penghulu, tempat makhluk menyandarkan segala hajat kepadanya. Yang kedua adalah As-Samad bermakna Allah tidak memiliki rongga atau perut. Yang ketiga adalah As-Samad bermakna Allah itu maha kekal. Dan yang keempat kata para ulama, makna As-Samad itu adalah Allah itu tetap kekal setelah para makhluk binasa. Inilah teman-teman Allah tempat bersandar segala sesuatu. Ya. Bahkan dalam tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir, pernah disebutkan bahwa seluruh makhluk bersandar atau bergantung kepadanya dalam segala kebutuhan maupun permasalahan. Oleh karenanya hari ini kita ya tentunya dalam kondisi diuji wabah COVID-19 yang belum tentu kapan akan selesainya. Salah satu solusi bagi kita adalah bagaimana kita sandarkan segala sesuatu, segala permasalahan, segala ujian yang dihadapi oleh kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini merupakan pensucian Allah Subhanahu wa taala dari mempunyai anak laki-laki, anak perempuan, ayah atau ibu. Allah tidak mempunyai anak adalah bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Membantah terhadap orang-orang Nasrani dan Yahudi yang mengatakan Uzair dan Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia juga bukan anak sebagaimana orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu adalah anak Allah. Lalu mereka menyembahnya sebagaimana menyembah ayahnya. Ketidakmungkinan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak karena seorang anak biasanya bagian yang terpisah dari ayahnya. Ya, tentu ini menuntut adanya pembilangan dan munculnya sesuatu yang baru serta serupa dengan makhluk. Allah tidak membutuhkan anak karena dialah yang menciptakan alam semesta, menciptakan langit dan bumi serta mewarisinya. Sedangkan ketidakmungkinan Allah sebagai anak karena sebuah aksioma bahwa anak membutuhkan ayah dan ibu, membutuhkan susu dan yang menyusui Maha tinggi Allah dan semua itu setinggi dan Maha Allah yang setinggi-tingginya. Berikutnya teman-teman sekalian, ayat yang keempat, ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Selama satu zatnya dan tidak berbilang, bukan ayah seseorang dan bukan anaknya, maka dia tidak menyerupai makhluknya.
tiada yang menyerupainya atau sekutunya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Meskipun ringkas, ternyata surat Al-Ikhlas ini membantah orang-orang musyrik Arab, orang-orang Nasrani, dan orang-orang yang Yahudi, dan menggagalkan pemahaman Manaisme, ya, yang mempercayai Tuhan cahaya dan kegelapan. Juga terhadap Nasrani yang berpaham Trinitas, terhadap agama Sobiah yang menyembah bintang-bintang dan galaksi, terhadap orang-orang musyrik Arab yang mengira selainnya didapat atau dapat diandalkan di saat membutuhkan, atau bahwa Allah mempunyai sekutu. Maha tinggi Allah dari semua itu. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan 4 ayat dari surat Al-Ikhlas sebagai penutup, bahwa surat Al-Ikhlas ini berisi penjelasan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala serta kesempurnaan nama dan sifatnya. Dan yang kedua, surat Al-Ikhlas ini menegaskan akan ketergantungan seluruh makhluk di muka bumi ini kepada Sang Penguasa Allah Subhanahu wa taala. Semuanya makhluk tak terkecuali senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pun kita tentunya tempat curhat, tempat meminta solusi, tempat meminta sebuah kebutuhan, tiada lain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf ini terakhir, bahwa dengan mengimani ayat ini berarti seorang muslim telah mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita amalkan surat ini, tidak hanya sekedar dibaca dalam keseharian kita yang sering-sering baca Al-Ikhlas, yang minimal kita ketika membaca surat Al-Ikhlas paham apa yang kita baca dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.